Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda bidil haqq liyudhiru ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan kali ini. Allah masih memberikan kita beberapa kenikmatannya. Banyak kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Lebih-lebih kita hidup sekali ini, Allah memberikan kita hidayah, menunjukkan kita jalan yang benar dengan cara menetapi Quran hadis jamaah sesuai dengan firman Allah, wa asbago alaikum ni'matin ad-dhahirata wal batina. Allah menyempurnakan nikmatnya secara lahiriah maupun secara batiniah. Maka itu wajib kita syukuri dengan ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Karena di balik syukur itu ada ancaman, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Itu berarti menunjukkan bahwa syukur itu hukumnya wajib. Maka kita syukuri semua pemberian Allah, baik secara lahiriah maupun batiniah. Secara duniawinya, innallaha yu'ti dunya ala niyatil akhirah. Sekali lagi kita syukuri dengan ucapan syukur alhamdulillah rabbil alamin. Kedua kalinya bersyukur pada perantara agama yang memperjuangkan agama Allah, mulai dari Nabi Muhammad SAW, diteruskan oleh sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'ahum, para alim ulama, sehingga kita bisa mendapatkan hidayah ini. Atas perjuangannya disyukuri alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara jamaah sekalian yang masih ridho di dalam thalabul ilmi, faridatun ala kulli muslim, sehingga bisa meningkatkan amal ibadah kita, bisa meningkatkan kefahaman kita dalam menetapi agama Allah. Atas amal solehnya, kesediaannya disyukuri alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Tetap hatinya supaya selalu ditata dengan hati niat mukhlis lillah karena Allah, semata-mata yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabah. Innama a'malu binniyah fala a'malun illa binniyah. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan pengajian kita. Sahih Bukhari Kitabul Adzan, nomor hadisnya 745. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Ibnu Abi Maryam qala akhbarana Nafi' Ibnu Umar qala haddatsani Ibnu Abi Mulaikah an Asma binti Abi Bakar anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam iku salat siapa Nabi salat al-kusufi, pada salat gerhana. Faqama, maka berdiri siapa Nabi. Fa'atola, maka lama siapa Nabi, panjang. Qiyama, pada berdiri. Jadi Nabi sholat gerhana itu Nabi berdirinya lama di dalam membaca surat, yaitu dengan surat yang panjang. Semua kemudian rakaat rukuk siapa Nabi. Fa'atola, maka lama siapa Nabi ar-ruku'a, pada rukuk.
ketika ruku, Nabi di dalam rukuknya itu lama. Bahkan dalam riwayat lain dijelaskan berdirinya Nabi dan rukuknya Nabi itu waktunya hampir sama, mutaqarribain ya, berdekatan keduanya, maksudnya hampir sama antara berdirinya Nabi dengan rukuknya Nabi. Lah terus kenapa kok terus lama, apa yang harus dibaca ketika ruku? Ya doa ruku yang dibaca sebanyak-banyaknya di dalam sholat gerhana. Cuma kemudian koma berdiri siapa Nabi, fa'atola maka lama siapa Nabi atau memanjangkan siapa Nabi al-qiyamah pada berdiri. Setelah ruku ya, bangun dari berruku, maksudnya berdiri lagi, Nabi lama lagi berdirinya. Cuma kemudian rokaat ruku siapa Nabi, fa'atola maka memanjangkan siapa Nabi ar-ruku'a pada ruku, rukunya panjang lagi. Cuma kemudian rofa'a mengangkat siapa Nabi, mengangkat dari ruku. Cuma kemudian sajadah sujud siapa Nabi, fa'atola maka memanjangkan siapa Nabi asyujuda pada sujud. Selesai ya, bangun dari ruku yang kedua, dalam satu rakaat 2 ruku, kemudian Nabi sujud dengan sujud yang lama. Cuma kemudian rofa'a mengangkat siapa Nabi, cuma kemudian sajadah sujud siapa Nabi, fa'atola maka memanjangkan siapa Nabi as-sujudan pada sujud, sujudnya lama. Jadi ruku dan sujud itu Nabi lama. Cuma kemudian rofa'a mengangkat siapa Nabi, cuma kemudian sajadah sujud siapa Nabi, fa'atola maka memanjangkan siapa Nabi as-sujudan pada sujud. Cuma kemudian insorofa bubar siapa Nabi, selesai sholat. Faqala maka bersabda Nabi, qad danat sungguh mendekat, minni dariku Nabi, opo al jannatu surga, hatta sehingga lawi jatarotu niscaya menggapai aku, ngeranggeh, alaiha atas surga, laji itukum niscaya datang aku pada kalian, bikitofin dengan dompolan, min kita fiha dari beberapa dompolan, min kita fiha dari beberapa dompolannya surga. Wadanat dan mendekat mini dariku Nabi opo anarun neraka. Jadi pada waktu Nabi sholat gerhana itu, Nabi didekati oleh surga sampai Nabi itu ngeranggeh ya, mau ngambil dompolan yang ada di surga itu ketika Nabi sholat gerhana. Hatta sehingga kutu berkata aku, ai Robbi wahai Tuhanku, wa ana dan apakah aku ma'ahum bersama mereka,
Jadi pada waktu Nabi melihat surga neraka, ya, Nabi berkata, "Ya Allah, apakah aku bersama mereka?" Faidan, maka ketika itu imro'atun, seorang perempuan hasibatu, menyangka akunya Asma, annahu, sesungguhnya Nabi, kola, bersabda Nabi, tahdisuha, menyakar ha pada perempuan, opo hirotun kucing, Kultu, berkata aku, ma, apa syakna kelakuannya perempuan, hadihi, yang ini, sampai Nabi itu melihat ada seorang perempuan yang dicakar oleh kucing. Jadi di neraka itu dicakar-cakar sama kucing. Lalu Nabi bertanya, apa yang dilakukan oleh perempuan ini? Qalu, menjawab mereka, hasabatha, menahan siapa perempuan ha pada kucing, hatta, sehingga mati apa kucing, ju'an, karena lapar. La, atau amadha, tidak memberi makan siapa perempuan ha pada kucing, wala arsalatha, dan tidak melepas siapa perempuan ha pada kucing. Ta'kulu, makan apa kucing. Jadi adanya perempuan itu disiksa dengan cara dicakar oleh kucing, itu karena dia menahan kucing sampai kucing itu mati karena kelaparan, tidak memberi makan, dan juga kucing itu tidak dilepas untuk mencari makan sendiri. Jadi pelihara kucing, kucingnya tidak diberi makan dan juga tidak dilepas untuk mencari makan sendiri. Qala, berkata siapa Nafi, hasibatu, menyangka aku, annahu, sesungguhnya Ibnu Abi Mulaikah, iku, qala, berkata siapa Ibnu Abi Mulaikah, min khosyisi, dari binatang, au khosyasil ardi, atau binatangnya bumi. Jadi Nafi menyangka bahwa Ibnu Abi Mulaikah dia mengatakan, ta'akulu min khosyisi au khosyasil ar. Jadi kucingnya itu dilepas agar kucing itu memakan pada binatang bumi. Jadi maksudnya kucing itu mencari makan sendiri. Babu raf'il basori, bab mengangkat pandangan, ilal imami, pada imam, fi sholati, di dalam sholat. Bagaimana makmum ketika sholat dia melihat imamnya. Waqalat, dan berkata siapa Aisyatun, Aisyah, qala, bersabda siapa an-Nabiyu sallallahu alaihi wasallam, fi sholatil kusufi, di dalam sholat gerhana. Jadi Aisyah menjelaskan tentang sabda Nabi
waktu Nabi mengerjakan sholat gerhana. Isi sabdanya, faro'aitu maka melihat aku Nabi jahannama pada neraka jahanam. Yahtimu memakan opo ba'duha sebagiannya jahanam, ba'don pada sebagian. Maksudnya berkobar. Jadi api jahanam itu berkobar hingga sebagian yang lain memakan dengan sebagiannya. Hina ra'aitumuni ketika melihat mereka sahabat ni padaku Nabi, ta'akhortu maka mundur aku. Jadi Aisyah menjelaskan sabda Nabi pada waktu Nabi sholat gerhana, yang para sahabat itu melihat Nabi mundur-mundur. Jadi waktu itu para sahabat melihat Nabi mundur-mundur. Itu dijelaskan karena Nabi waktu sholat gerhana, Nabi melihat neraka jahanam sedang berkobar-kobar. Jadi apinya sedang berkobar-kobar. Apinya memakan api yang lain. Hadatsana Musa qala hadatsana Abdul Wahid qala hadatsana Mash an Umarah ibni Umairin an Abi Ma'mar. Qala berkata siapa Abi Ma'mar. Kulna berkata kami li Khobab pada Khobab, akana adakah ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yaqra'u membaca siapa Nabi fidzuhri di dalam sholat duhur wal asri dan sholat ashar. Jadi Abi Ma'mar berkata kepada Khobab, apakah Nabi di dalam sholat duhur dan sholat asar itu Nabi membaca surat? Qala berkata siapa Khobab, na'am ya oh ya, Nabi membaca surat. Kulna berkata kami, bima sebab apa? Kuntum ada kalian ta'rifuna mengetahui kalian daka pada demikian itu. Nabi membaca surat. Lah terus sebab apa kalian mengetahui kalau Nabi itu membaca surat? Kalian mengatakan kalau Nabi di dalam sholat duhur dan asar, Nabi itu membaca surat. Lah terus apa dasarnya kalian mengatakan bahwa Nabi membaca surat di dalam sholat duhur dan asar? Qala berkata siapa Khobab, bittirobi lihyatihi dengan bergeraknya jenggotnya Nabi. Dengan bergeraknya jenggotnya Nabi. Lalu Khobab menyampaikan tandanya Nabi itu membaca surat karena Khobab melihat jenggotnya Nabi itu bergerak-gerak. Jadi kalau dikembalikan ke bab berarti ya, Khobab ini melihat imam. Khobab melihat imam atau melihat Nabi yang sedang ngimami pada waktu itu, yang sedang mengimami sholat pada waktu itu. Berarti boleh dan melihat ke arah imam itu tidak membatalkan sholat. Itu tidak membatalkan sholat. Jadi pandangannya ke depan, melihat imamnya, itu tidak membatalkan sholat. Tapi lebih utamanya adalah melihat ke tempat
sujud. Lebih utamanya makmum ketika sholat itu ya, melihat tempat sujudnya. Do basaruka fi maudi'i sujudika. Letakkan pandanganmu di dalam tempat sujudmu. Itu yang paling pas, yang paling pol, yang paling afdol ketika makmum mengerjakan sholat, ya pandangannya ke arah tempat sujud. Artinya secara dalil ya boleh melihat ke depan sesekali, ya, melihat ke depan itu diperbolehkan dan tidak membatalkan sholatnya, tidak membatalkan sholatnya. Tapi utamanya ya khusyuk ya, dengan melihat arah tempat sujudnya. Jangan tolah-toleh ya, sholatnya tolah-toleh ya, memandang sana mandang sini ya, ini berarti ya tidak bisa menjaga kekhusyuan di dalam sholatnya. Hadasana Hajat hadasana Syu'bah qala amba'ana Abu Ishaq qala samitu Abdullah ibn Yazid yakhtubu khutbah. Siapa? Abdullah bin Yazid. Qala berkata siapa Abdullah, hadasana Bara wa kana dan ada siapa Bara ghairu kadzubin, tidak dusta. Jadi Bara itu bukan orang pendusta. Annahum sesungguhnya mereka ikukanu ada mereka idza shollau ketika sholat mereka ma'an Nabi berserta Nabi sallallahu alaihi wasallam farafa maka mengangkat siapa Nabi ra'sahu pada kepalanya Nabi minar ruku'i dari ruku'. Qamu maka berdiri mereka qiyaman dengan orang yang berdiri hatta sehingga yarawnahu melihat mereka hu pada Nabi qad sajada sungguh telah sujud siapa Nabi. Jadi pada waktu itu para sahabat mengerjakan sholat bersama Nabi ya, termasuk Bara mengerjakan sholat bersama Nabi. Lah Nabi mengangkat kepalanya dari ruku, lalu Nabi berdiri. Lalu Nabi berdiri, mengangkat dari ruku, kemudian berdiri. Maka mereka para sahabat berdiri sampai mereka melihat Nabi itu sudah betul-betul sujud. Jadi para sahabat sholat di belakang Nabi. Ketika Nabi mengangkat kepala dari rukuknya, lalu para sahabat itu berdiri sampai betul-betul melihat Nabi itu sujud dengan sempurna. Baru para sahabat itu langsung ikut sujud. Jadi Nabi sudah sujud sempurna, baru para sahabat turun, badannya turun untuk melakukan sujud. Berarti para sahabat sholat yang menjadi makmum dengan Nabi, mereka melihat imamnya. Mereka melihat imamnya, yaitu melihat Nabi, betul-betul Nabi sudah sujud sempurna, baru mereka ikut sujud. Nah, berarti boleh makmum ketika sholat itu pandangannya melihat imam. Di dalam sholatnya melihat imam itu boleh. Tidak membatalkan sholatnya. Tidak membatalkan sholatnya. Hadasana Ismail qala hadasani Malik an Zaid ibni Aslam an Atha ibni Yasar
An Abdillah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Qala berkata siapa Abdillah, khosafat gerhana opo asyamsu matahari ala ahdi Rasulillah atas zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu di zaman Nabi terjadi gerhana matahari. Fasolah maka sholat siapa Nabi, sholat gerhana. Qalu berkata mereka, ya Rasulullah, wahai Nabi, ro'ainaka melihat kami kepada engkau, tanawaltu meraih-raih engkau, meranggeh atau meraih-raih engkau, syai'an pada sesuatu, fi makomika di dalam tempat berdiri engkau. Suma kemudian ro'ainaka melihat kami kepada engkau, taka-kata mundur-mundur engkau. Nabi pada waktu sholat gerhana kami melihat engkau itu meranggeh-ranggeh seperti orang mau mengambil sesuatu. Nabi maju-maju ya, meranggeh-ranggeh di dalam tempat berdiri engkau. Kemudian kami juga melihat engkau mundur-mundur. Itu apa maksudnya Nabi? Qala bersabda siapa Nabi, ini sesungguhnya aku uritu diperlihatkan aku al jannata pada surga. Fatana waltu maka meraih-raih aku minha dari surga, unkudan pada dompolan. Walau akhadtuhu dan seandainya mengambil akuhu pada dompolan, la akaltum niscaya makan kalian, minhu dari dompolan, ma bagiat selama tetap opo ad-dunya dunia. Lama tetap opo ad-dunya dunia. Jadi pada waktu aku sholat, aku diperlihatkan surga, sehingga aku meraih-raih surga itu ya, meraih-raih pada dompolan di dalam surga. Seandainya aku dapat mengambil dompolan itu, pasti kalian akan memakan dompolan itu selama masih hidup. Selama kalian masih hidup, kalian bisa memakan dompolan yang aku ambil dari surga. Artinya dompolan itu bisa dimakan sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat dompolan itu bisa kalian makan. Itu. Jadi kalau kita kembalikan ke bab, ya berarti makmum para sahabat pada waktu ikut sholat gerhana bersama Nabi, mereka melihat Nabi. Di dalam sholatnya itu mereka melihat Nabi kok maju-maju, meraih-raih, ya. Kok Nabi mundur-mundur. Itu ternyata setelah selesai sholat Nabi menjelaskannya. Artinya diperbolehkan makmum melihat imamnya di dalam sholat. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan dari awal sampai akhir. Ada kata yang kurang pas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhiri kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.